Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan lingkungan sosial administrasi publik pertemuan yang kedua. Ini akan menyangkut topik tentang pemerintah, pembangunan dan juga lingkungan sosial. Nanti kita diharapkan dari pertemuan ini teman-teman bisa memahami menyangkut tentang permasalahan sosial, menyangkut tentang pengelolaan sosial dan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan. Oke, baik teman-teman, bahwasanya permasalahan sosial ini di tengah-tengah kita semakin menjadi mengejala gitu ya, muncul ya, karena ada dua faktor paling tidak. Satu adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, ya toh, kebutuhan macam-macam semakin meningkat dilihat dari segi jumlahnya, dan juga pesannya pembangunan yang ini berekses terhadap bagaimana permasalahan sosial itu menjadi timbul. Jadi dari masyarakat itu kebutuhan semakin meningkat, dari atas bagaimana pembangunan itu semakin pesat ya. Nah, macam-macam permasalahan yang kita hadapi itu terjadinya misalkan konflik ya, konflik sosial misalkan itu. Dulu menyangkut antar daerah, antar penduduk gitu ya. Terus ketidakmerataan akses ekonomi sekarang dengan di tengah pandemi ini, karena merataan akses ekonomi ini menjadi semakin kentara. Pengangguran jelas, kemiskinan, ketimpangan kesenjangan sosial, terus meningkatnya anggota masyarakat yang rentan karena tadi kemiskinan, memudahnya masyarakat adat karena dulu ada pernah bagaimana keberadaan masyarakat adat dinegasikan gitu ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 759, bahwasanya desa sudah tidak ada lagi lokalitasnya. Ya. Gaya hidup ini yang hedonis gitu ya, perlindungan hak lokal dan adat itu saya rasa juga ini menjadi persoalan dari waktu ke waktu. Distribusi penduduk yang ini banyak terjadi di perkotaan misalnya ya, banyak sekali di kota-kota besar konsentrasi di sana. Terus meningkatnya jumlah penduduk. Nah, meningkatnya jumlah penduduk ini seiring dengan tadi keberadaan transmigrasi dan lain-lain, ternyata juga meningkatkan jumlah penduduk. Terus kesehatan, lingkungan hidup dan pendidikan. Kesehatan ini terakhir misalkan dengan kasus-kasus COVID-19, ini persoalan perusahaan sosial yang menyangkut tentang kesehatan ini menjadi penting gitu ya. Akibat dari itu sehingga perlu ada pengelolaan lingkungan sosial tadi ya, karena masalah-masalah sosial yang sangat mengejala dengan berbagai jenis dan macam-macamnya, pembangunan semakin meningkat gitu ya, perlu ada tata kelola atau pengelolaan atau manajemen ya, bisa diadministrasikan. Nah, pengelolaan lingkungan sosial ini belum memadai gitu ya, belum memadai karena ada beberapa faktor, yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pengelolaan sosial ini, karena terkadang pengelolaan lingkungan sosial itu diabaikan gitu ya. Terus kebijakan yang belum terintegrasi, jadi kebijakan polisi-polisi dari pemerintah itu belum terintegrasi. Dari sektor A memiliki orientasi terhadap lingkungan sosial, dari sektor yang lain gitu terkadang ini kurang konsen terhadap keberadaan lingkungan sosial misalnya. Terus otonomi daerah ini menjadi sesuatu yang memberikan kebermanfaatan, tapi juga memberikan ekses juga. Karena kecenderungan pemerintah daerah terus mereka memiliki euforia bagaimana menggali potensi atau pendapatan asli daerah gitu ya. Dengan euforia itu, dengan mereka menjadi raja-raja kecil, pengen sumber-sumber daya alam yang ada di wilayahnya mereka eksploitasi, mereka gali, sehingga terkadang mengesampingkan tentang keberadaan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga adalah good governance ya, good governance. Jadi ini menjadi penting karena pemahaman terhadap good governance itu juga belum paham betul terkait dengan transparansi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan akuntabilitas, ini belum dipahami secara maksimal oleh masyarakat. Di mana good governance ini juga berorientasi bagaimana lingkungan sosial ini menjadi sesuatu yang
orientasikan, seperti misalkan partisipasi. Jadi partisipasi mensyaratkan bagaimana lingkungan sosial itu dilibatkan, diikutsertakan, diperhatikan gitu ya. Tapi pemahaman itu juga belum maksimal gitu ya, belum maksimal gitu ya. Jadi pengelolaan lingkungan sosial adalah upaya atau serangkaian tindakan untuk merencanakan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Jadi pengelolaan sosial itu yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan atau fungsi manajemen dari perencanaan sampai evaluasi dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu itu apa? Ini menyangkut nanti terkait dengan ketahanan sosial, daya tampung sosial, keadaan ekosistemnya, tata ruangnya, kualitas sosialnya, setempat, sumber daya sosialnya, dan keterbatasan yang bersifat kemasyarakatan sesuai dengan asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Nah, lingkungan sosial itu sendiri apa? Perlu kita pahami biar kita tahu. Lingkungan sosial itu adalah tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol nilai norma yang sudah mapan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi lingkungan sosial ini adalah interaksi sosial antara kelompok-kelompok yang di dalamnya ada lingkungan alam dan ada lingkungan buatan. Lingkungan alam itu apa? Lingkungan alam itu misalkan terkait dengan potensi-potensi alam, sawah, misalkan dengan perkebunan, hutan, macam-macam itu. Terus lingkungan buatan itu apa? Atau lingkungan binaan atau pembangunan infrastruktur gitu ya, yang diadakan oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk apa? Untuk memanfaatkan potensi alam itu bisa berdaya guna, berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi tiga lingkungan itu berinteraksi secara terkait ya. Lingkungan alam, lingkungan buatan, mereka berinteraksi dalam lingkungan sosial. Tentu saja dengan ada kelompok-kelompok di situ, ada peranata-peranatanya di situ, dan simbol-simbol norma-norma yang sudah berjalan dalam lingkungan itu. Nah, perhatian terhadap lingkungan sosial sebenarnya sudah pemerintah orientasikan gitu ya, dengan apa? Salah satunya ditandai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ini tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 itu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sehat. Nah, jadi dengan policy ini sebenarnya pemerintah sudah memperhatikan bagaimana keberlangsungan lingkungan sosial itu bisa diperhatikan oleh semua stakeholder gitu ya, dengan paling tidak dengan undang-undang itu. Di tingkat global, pemerintah juga sudah berpartisipasi aktif dengan mengikuti berpartisipasi dalam kesepakatan global. Nah, ini salah satunya adalah di United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm 72, terus di acara Population Conference, terus United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED di Rio de Janeiro. Jadi ini perhatian pemerintah terhadap lingkungan sosial, keberadaan lingkungan sosial, agar semua saja stakeholder di negara kita itu tidak hanya memperhatikan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan, tapi bagaimana peran serta lingkungan sosial itu untuk mengelola lingkungan alam dan lingkungan buatan itu bisa lebih lestari, lebih bisa berkesinambungan. Nah, ini kesepakatan agenda UNCED tadi ya. Jadi sebagai salah satu isunya adalah manusia sebagai faktor kunci keberhasilan menjadi kelestarian fungsi ekosistem. Jadi manusia sebagai tujuan, sasaran, pelaku, pelaksana pembangunan. Ini artinya apa? Bahwasanya manusia ditunjuk menjadi titik tekan ini adalah secara tidak langsung menjadi lingkungan sosial yang perlu diperhatikan dalam proses tata kelola kehidupan di kita. Ini yang menjadi mainstream kependudukan, sumber daya, dan lingkungan. Nah, ini muncul lingkungan, kependudukan, sumber daya, dan lingkungan. Terus manusia, sumber daya, dan pembangunan. Dari dua mainstream ini menjadi kesepakatan global gitu ya, khususnya agenda-agenda 21 United Nations atau UNCED ini. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan tadi yang direkomendasikan oleh UNCED, sebenarnya kan ujung-ujungnya arahnya adalah bagaimana pembangunan itu berkelanjutan. Tidak hanya pembangunan ini sekali ini ya, hanya dinikmati dalam satu masa, tapi bagaimana pembangunan itu
dilakukan untuk nanti berkesinambungan untuk generasi penerus yang akan datang. Ini beberapa isunya adalah manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian beserta hak-haknya. Terus menekankan hak dan hak membangun yang disertai dengan kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi tidak hanya untuk kemaslahatan sekarang, akan tetapi untuk generasi yang akan datang. Menekankan keharusan menghapus kemiskinan agar pembangunan dapat berkelanjutan. Ini penting, kemiskinan ini menjadi isu untuk apa? Untuk biar pembangunan itu bisa berlanjut, meningkatkan kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan pembangunan. Jadi konsumsi yang terlalu berlebihan, penggalian eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan ini perlu diperhatikan. Biar apa? Biar tidak ada krisis nanti terkait sumber daya alam di masa yang akan datang. Terus ada isu yang sangat sektoral, ini mementingkan perempuan, pemuda, dan komunitas lokal. Nah, ini komunitas lokal ya. Jadi pembangunan itu harus memiliki perhatian kepada komunitas lokal, lingkungan lokalitas ya. Ini. Jadi dunia telah menghadapi keadaan yang paling buruk yang disebabkan oleh semakin melebarnya kesenjangan kualitas hidup tadi. Jadi dengan pembangunan yang pesat, bertambahnya kebutuhan masyarakat, ditambah dengan perilaku pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam ini dianggap atau dimaknai dunia telah menghadapi keadaan yang paling buruk. Jadi keserasian pengelolaan lingkungan hidup itu perlu diorientasikan, perlu ditekankan gitu. Ya, ini menjadi jalan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tadi ini pembangunan berkelanjutan, jadi peningkatan kualitas hidup manusia dan selalu beruntung jangka panjang, jadi tidak hanya jangka pendek yang untuk hari ini, tapi jangka panjang untuk generasi yang akan datang, dengan prinsip keberlanjutan hidup manusia sekarang dan yang akan datang. Mana dengan segala aspek hidupnya bersama dengan komponen lingkungan alam, lingkungan buatan tadi ya, sebagai suatu kesatuan lingkungan hidup. Jadi tidak hanya yang orientasikan itu lingkungan alam dan lingkungan buatan tadi ya, infrastruktur, tapi lingkungan sosial itu juga harus diperhatikan. Oke, kira-kira teman-teman review singkat terkait dengan peran pemerintah, pembangunan dan juga lingkungan sosial. Ya, ternyata pemerintah sudah memberi perhatian lebih terhadap bagaimana keberlangsungan lingkungan sosial tadi dengan beberapa policy yang dikeluarkan dalam negeri dan berpartisipasi terhadap kesepakatan global menyangkut tentang lingkungan. Kira-kira itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.